City. Nah, sebenarnya smart city itu apa sih? Smart city atau kota pintar. Konsep ini pertama dikemukakan oleh peradaban manusia pada awal tahun 1900-an akhir. Nah, smart city ini muncul karena urgensi adanya masalah pada sistem hidup manusia di mana itu ada namanya urbanisasi. Nah, urbanisasi itu apa? Urbanisasi adalah perpindahan dari masyarakat yang dari suatu kelompok masyarakat ke tempat satu masyarakat lain. Nah, hal ini menyebabkan tentu saja hal ini menyebabkan meningkatnya populasi penduduk serta ketidakteraturan pada suatu daerah yang ditempati oleh orang yang banyak ini. Nah, Smart City menawarkan sebuah solusi terhadap permasalahan urbanisasi ini. Negara yang pertama yang menganut konsep smart city ini awalnya adalah Amerika. Amerika awalnya menggunakan konsep smart city ini pada akuntansi pada sebuah bank, di mana ini smart city ini sangat menguntungkan pihak bank karena dalam memanage suatu data dari sebuah klien atau nasabah bank pada awalnya. Nah, kalau kita tarik di bagian Eropa, terdapat negara Spanyol atau daerah di Barcelona. Nah, negara ini juga terpengaruh dari dampak urbanisasi, di mana dari kebanyakan rakyat Spanyol pindah ke daerah Katalan, Barcelona. Nah, hal ini juga menyebabkan peningkatan penduduk yang sangat drastis pada waktu itu. Nah, sehingga negara ini langsung menganut konsep smart city ini, di mana kalau kita lihat sekarang di Barcelona itu di bagian daerah perumahan mereka itu terdapat kotak-kotak. Nanti ada gambar sini. Di Barcelona terdapat kalau kalian bisa lihat di kota Barcelona itu kotanya sangat estetik dan cantik, bukan? Nah, itu bukan sembarangan estetik dan cantik. Kalian bisa lihat ada berapa banyak perempatan di situ. Nah, masing-masing kota itu memiliki fungsinya sendiri selain estetika. Pertama, di masing-masing kota itu terdapat pusat penelitian, sekolah, pusat bisnis, dan lain sebagainya. Nah, dari masing-masing kota itu sebuah daerah perkotaan itu mengandung unsur-unsur hal itu tersebut. Nah, hal ini menyebabkan keefisiensi dalam sebuah kota, di mana di setiap daerah memiliki sistem smart city-nya masing-masing. Nah, hal ini juga membuat efisiensi terhadap lalu lintas dan pengawasan terhadap masyarakat. Begitu juga dengan negara-negara di Asia. Negara-negara di Asia tentu saja tidak kalah dengan penerapan dalam konsep smart city ini sendiri. Seperti kita ambil contoh Singapura. Singapura merupakan sebuah kiblat smart city di negara Asia karena negara ini sangat terpengaruh dari adanya dampak urbanisasi, dimana seperti kalian tahu sendiri, Singapura merupakan negara kecil yang luas daerahnya tuh sekitar 790-an kilometer kubik, yang dimana itu sangat kecil untuk sebuah negara. Bahkan jika dibandingkan dengan Kabupaten Siak sendiri, itu hampir 13 kali lipat lebih kecil dibanding Kabupaten Siak. Nah, bagaimana Singapura itu bisa menampung seluruh penduduk mereka yang sangat baik dan menampung seluruh peradaban, namun dengan memiliki luas tanah yang sangat kecil? Nah, jawabannya adalah smart city. Nah, smart city seperti yang dianut Singapura ini sangat banyak diterapkan, ya. Contohnya di Singapura ini infrastruktur, di bagian infrastruktur, bagian jalan dan pendidikan, mereka menganut smart city di segala aspek kehidupan mereka. Nah, begitu juga yang berada di Korea dan juga Cina, khususnya di Cina bagian Chongqing. Nah, di Indonesia sendiri, Indonesia juga mulai menerapkan konsep smart city. Contohnya pada Bandung ada Ewaduk, di Jakarta juga ada aplikasi yang memberi peringatan jika ada banjir. Hal ini juga menguntungkan bagi masyarakat yang tinggal pada daerah tersebut. Nah,
balik lagi ke konsep smart city. Nah, jadi dari segala yang saya jelaskan tadi, sebenarnya konsep smart city itu seperti apa sih? Nah, konsep smart city adalah di mana smart city adalah kota yang bisa menghubungkan masyarakat dan pemerintahan, di mana pemerintahan bisa mengatur masyarakatnya dengan lebih teratur, bisa memanage masyarakatnya dengan lebih teratur. Sebenarnya konsepnya sesimpel itu. Namun dengan bagaimana cara mengaturnya itu adalah dengan penerapan IoT atau Internet of Thinking. Seperti contohnya IoT atau Smart City itu sangat diterapkan di berbagai aspek kehidupan kita. Sepertinya jika kita berada di mall, terdapat pintu otomatis yang bakalan terbuka ketika merasakan sensor ada orang yang berjalan, atau eskalator yang bakalan maju ketika merasakan sensor yang sama, dan banyak hal lain yang menganut atau menerapkan konsep smart city itu sendiri. Nah, jadi smart city itu sebenarnya nggak harus besar seperti kamera lalu lintas atau tilang yang kita bisa lihat secara kasat mata. Namun hal-hal kecil juga bisa dihitung smart city. Nah, sekian dari Selanjutnya kita akan masuk pada jenis-jenis smart city. Nah, salah satu jenis dari smart city yaitu kota ramah lingkungan. Nah, kota ramah lingkungan ini menerapkan pada pengolahan yang efisien terhadap energi, air, dan juga limbah yang diharapkan agar dapat meningkatkan kehidupan lingkungan yang layak huni nantinya. Nah, pengolahan energi ini merupakan salah satu syarat dari kota ramah lingkungan. Yang kedua yaitu ada kota digital. Nah, kota digital ini merupakan salah satu jenis smart city yang mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi layanan publik. Terakhir yaitu ada kota inklusif. Nah, kota ini memiliki peran yang sangat signifikan terhadap lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini ditetapkannya beberapa goals pada Sustainable Development Goal, yaitu yang mengarah pada isu diskriminasi, yang menekankan pada bidang pembangunan kota dan pemukiman warga yang aman dan kuat tentunya. Tujuan dari Smart City ini adalah kita dapat meningkatkan kota yang cerdas dan juga kota yang maju. Nah, seperti contohnya adalah meningkatkan layanan publik, yang dimana tujuannya ini adalah untuk mendapatkan layanan pada masyarakat yang secara praktis dan juga efisien, di mana ini dapat menghemat waktu kepada masyarakat agar dapat diberikan layanan yang terbaik pada masyarakat tersebut. Terus satu lagi, Smart City ini juga meningkatkan kota yang ramah lingkungan dan juga kota yang bebas dari polusi, seperti menerapkan teknologi yang sangat ramah lingkungan dalam hal konteks IoT dan juga AI. Nah, intinya Smart City ini dapat memajukan sebuah kota itu terlebih dari masyarakat yang cerdas dan seluruh pemerintah yang cerdas. Nah, dalam artian Smart City ini sangat berguna bagi kita semua, yang mana dengan tujuan agar kota kita menjadi kota yang sangat maju. Sekian.